Oke, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan membahas materi, yaitu materi tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, dengan subtema 3-nya yaitu indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Kita mulai dengan bahasa Indonesia, yaitu membuat daftar kata sulit dan menentukan pokok pikiran. Yang pertama yaitu kata sulit dalam suatu bacaan adalah kata yang belum kita ketahui artinya dan membuat kita sulit untuk memahami maksud dari sebuah kalimat maupun paragraf. Yang kedua yaitu untuk mengetahui arti dari kata sulit dapat kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, disingkat dengan KBBI. Kemudian yang ketiga yaitu berlatih untuk menentukan kata sulit dan pokok pikiran dalam paragraf. Contoh bacaan ya dalam satu paragraf itu. Harga diri bangsa terikat dengan kerukunan antar warga. Kerukunan antar warga dapat menciptakan persatuan bangsa. Jika dalam suatu negara sering jadi pertikaian antar suku bangsa, maka akan menimbulkan keinginan dari negara lain untuk menguasai negara kita. Nah, di situ kamu lihat daftar kata sulit dalam paragraf bacaan itu, yaitu pertama adalah harga diri. Harga diri itu kata dasarnya tidak ada karena memang itu sudah terdiri dari dua kata kan. Tapi artinya, kelihatan artinya, yaitu kesadaran akan berapa besar nilai yang diberikan kepada diri sendiri, yang katakan harga diri. Pertikaian itu dari kata dasar tikai, berarti perselisihan, pertengkaran, atau pertentangan dan perbedaan, itu namanya tikai, ya, pertikaian, pertentangan, perselisihan sama, ya. Kemudian menguasai dari kata dasar kuasa. Nah, artinya bahwa berkuasa atas suatu, berkuasa atas apa? Gitu. Memegang kekuasaan atas apa? Sesuatu. Maksudnya misalnya memegang kekuasaan atas pemerintahan, ya, atau berkuasa terhadap itu tugas-tugasnya itu dalam kewenangannya. Itu mencakupi, itu dikatakan menguasai. Menguasai ilmu pengetahuan, sama saja. Yang keempat yaitu gagasan pokok tersebut adalah harga diri bangsa terikat dengan kerukunan antar warga. Nah, itu contoh seperti itu ya di dalam gagasan pokoknya, yaitu harga diri bangsa terikat dengan kerukunan antar warga. Kalimat yang pertama awalnya. Sekarang kita lihat yang berikutnya yaitu tentang pengetahuan alam, ilmu pengetahuan alam. Yaitu kita bicarakan mengenai gaya, ya. Yaitu yang pertama adalah gaya magnet. Ada beberapa macam gaya sih, tapi yang kita perhatikan sekarang adalah gaya magnet. Satu benda yang dapat ditarik magnet, ya, benda yang dapat tarik magnet. Magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda di sekitarnya. Nah, itu namanya gaya magnet. Sifat kemagnetan adalah kemampuan benda untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Percobaan benda yang dapat ditarik magnet, ya, kita lihat alat dan bahannya magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin, atau bisa juga benda kecil seperti jarum, pentul, ya, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Nah, cara kerjanya yaitu kita letakkan benda-benda kecil di atas meja, kemudian kita dekatkan magnetnya pada benda-benda kecil tersebut. Nah, lalu kita catatkan hasil pengamatan kita, bagaimana daya tariknya itu magnet terhadap benda-benda tersebut. Kemudian dari percobaan tersebut membuktikan bahwa benda-benda dapat ditarik oleh magnet, yaitu berasal dari bahan logam,
Namun tidak semua logam dapat ditarik oleh magnet, ya. Jadi benda-benda itu bisa ditarik oleh magnet, asalkan dia berasal dari bahan logam, ya. Ketahuannya situ, itu bisa ditarik oleh magnet itu, ya. Sekarang yang berikutnya yaitu bahan logam dengan daya tarik yang tinggi oleh magnet adalah besi dan baja, ya. Jadi yang bisa ditarik oleh magnet itu adalah besi dan baja itu dengan daya tariknya yang tinggi. Benda-benda seperti kerikil, pendil, dan daun tidak dapat ditarik oleh magnet karena bukan merupakan bahan logam. Kemudian magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara, ya, disingkat dengan U, dan kutub selatan disingkat dengan S. Jadi pada magnet kalau kamu lihat itu ada huruf S dengan U itu artinya utara, kalau S itu artinya selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet yang paling kuat terletak di ujung kedua kutub magnet tersebut. Jadi bagian ujungnya yaitu di gambar itu, ya, itu yang punya daya tariknya yang kuat, sedangkan yang lain lemah. Berikutnya, jika dua buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, jadi kutub utara dan kutub utara, maka kedua magnet akan tolak menolak, tidak bisa tarik menarik, ya, tolak menolak. Sebaliknya, dua buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, jadi antara utara dengan selatan, itu akan menimbulkan kedua magnet itu akan tarik menarik. Tarik menarik, kamu bisa lihat gambarnya itu. Berikutnya yaitu gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika dua magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas ini adalah alat penunjuk arah. Misalnya kapal laut mau berlayar, dia harus menggunakan kompas. Kalau tidak nanti yang arah yang ditujunya sendiri, orang lalu bingung, ya, dari menggunakan kompas sebagai penunjuk arah, yaitu arah utara dengan selatan, ya. Jika diletakkan mendatar, ya, jarum kompas akan selalu menunjukkan arah utara dan selatan. Ya, kalau diletakkan mendatar di atas meja dan sebagainya, atau tempat yang datar, biasanya dia arah jarumnya itu selalu menunjukkan arah utara selatan. Oke, yang berikutnya yaitu gaya gravitasi. Benda apapun yang dilemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena gaya gravitasi. Misalnya kamu lemparkan bola ke atas, tetap jatuhnya ke bumi, jatuhnya ke tanah juga. Kemudian kita harus tahu bahwa gaya gravitasi itu apa? Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Jadi gaya gravitasi itu adalah gaya tarik daripada bumi, ya. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang dari pohonnya ke tanah. Nah, itu kamu lihat gambarnya itu. Jatuhnya selalu ke tanah, tidak jatuhnya ke langit, enggak. Ya, itu karena gaya gravitasi. Sekarang kita lihat berikutnya yaitu berat benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda. Ya, jadi benda misalnya kapas atau benda itu berupa kayu itu tidak memengaruhi kejatuhan benda itu, ya, melainkan bentuknya. Contoh, dua kertas dengan berat yang sama, satu kertas berbentuk lembaran dan yang lain diremas, gumpal, ya. Nah, jika dijatuhkan bersama-sama maka kertas yang diremas akan sampai ke tanah lebih dahulu dibandingkan dengan kertas yang berbentuk lembaran. Nah, hal itu disebabkan oleh luas permukaan kertas yang diremas lebih kecil sehingga gesekan udaranya juga kecil. Nah, dan itu menyebabkan dia jatuh lebih dulu
daripada lembaran tadi. Oke, sekarang kita masuki berikutnya, yaitu mengenai gaya gesek. Ya, gaya gesek dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek adalah gaya berlawanan arah yang dihasilkan oleh satu benda ke benda lain, dipengaruhi oleh permukaan benda, yaitu kasar dan halusnya. Contoh gaya gesek antara lain yaitu gaya gesek antara telapak tangan dengan benda yang dipegang, atau gaya gesek antara telapak kaki dengan lantai saat kita melangkah, ya. Itu gaya geseknya. Manfaat gaya gesek yaitu gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari, ya, yaitu benda dapat mudah dipegang karena adanya gaya gesek. Ban mobil dibuat dari bahan karet dan permukaannya beralur-alur agar tidak tergelincir. Rem digunakan untuk menghentikan sepeda atau kendaraan bermotor. Amplas, ya, digosokkan ke permukaan kayu agar halus. Gergaji digosok-gosokkan pada kayu agar bisa terpotong. Berikutnya yaitu kita dengan SBDP, ya. SBDP-nya yaitu kita akan lihat mengenai perbedaan seni montase dengan mosaik dan aplikasi, ya. Montase dibuat dengan menempelkan gambar-gambar yang sudah jadi. Gambar-gambar tersebut dapat diambil dari majalah bekas, surat kabar, atau media lainnya. Kemudian disusun ulang sesuai dengan keinginan kita. Sedangkan kolase dibuat dengan paduan aneka bahan, misalnya kertas, kain, kayu, atau bahan lainnya yang ditempelkan pada permukaan gambar. Mosaik yaitu dibuat dengan menempelkan potongan-potongan bahan yang lebih kecil dibanding kolase, ya, dibandingkan dengan kolase. Bahan yang digunakan sejenis, ya, misalnya kertas saja supaya lebih menarik digunakan macam-macam warna. Kemudian perbedaan persamaan ketiga karya seni itu yaitu karya seni menempel kertas atau bahan-bahan alam pada permukaan yang berpola, ya. Itu perbedaan persamaannya. Sedangkan aplikasi itu dibuat dengan menempelkan sesuatu bentuk dari bahan tertentu, suatu bentuk dari bahan tertentu, misalnya kain atau kertas. Karya aplikasi banyak diterapkan pada kerajinan kain. Nah, itu bisa kamu lihat contoh karya-karya yang ada di bawah itu. Contoh gambarnya sudah ada itu. Berikutnya kita akan bicarakan mengenai ilmu pengetahuan sosial, ya, yaitu tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas ekonomi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Ya, kita lihat bidang pertanian. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Menyebabkan wilayah Indonesia memiliki iklim tropis, mendapat sinar matahari dan curah hujan yang cukup banyak sepanjang tahun. Hal ini sangat mendukung aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Berdasarkan kondisi geografis, aktivitas pertanian dibagi menjadi 2, yaitu pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering.
Pertanian lahan basah membutuhkan banyak pasokan air, misalnya sawah untuk padi. Sedangkan pertanian lahan kering membutuhkan lebih sedikit air, misalnya kebun stroberi. Kemudian kita lihat bidang peternakan. Peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapat manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Aktivitas peternakan dibagi menjadi 3, yaitu peternakan unggas, peternakan hewan kecil ya, dan peternakan hewan besar. Jenis hewan yang dibudidayakan sebagai berikut, misalnya peternakan unggas ya, burung. Misalnya ayam, itik, burung sendiri, lalu angsa. Kemudian peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba. Peternakan hewan besar itu seperti sapi, paling gede-gede, kerbau, kuda. Oke, kita bidang perikanan. Luasnya wilayah perairan Indonesia adalah 2/3 luas wilayah Indonesia. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim, atau ada istilah negara bahari, sama saja. Aktivitas perikanan dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut, dan yang berikutnya yaitu aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, ya, itu mina padinya itu, waduk, bendungan berupa bendungan, danau. Contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, kemudian nila atau mujair. Budidaya ikan perairan payau dilakukan di tambak yang biasanya terletak di pesisir pantai. Kamu bisa lihat gambar-gambarnya itu. Sekarang kita lihat mengenai bidang kehutanan. Potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Indonesia sebagai negara pengekspor kayu, hasilnya merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Ya. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan penghijauan atau reboisasi pada lahan yang gundul. Hutan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melakukan fungsi lain, yaitu flora dan fauna. Fungsi lain yaitu penyimpanan cadangan air tanah, bisa juga penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Kita lihat yang terakhir yaitu PPKN, yaitu arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Dampak negatif dari kurangnya pemahaman terhadap keragaman Indonesia adalah: pertama, terjadinya berbagai jenis konflik, mulai dari antar ras, antar suku, maupun antar agama. Yang kedua, adanya perpecahan, disintegrasi, ya, integrasi bangsa, karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Yang C-nya yaitu timbulnya sikap yang memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik dan merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Berikutnya, timbulnya semangat nasionalisme yang berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Yang berikutnya yaitu dapat mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Juga menghambat usaha pembangunan dan pemerataan baik sarana maupun prasarana. Lalu yang berikutnya yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Itu arti penting kita melihat bahwa dampak negatifnya.
Kemudian kita lihat sikap positif terhadap keragaman Indonesia. Indonesia dengan berbagai macam ragam ini, kita lihat sikap positifnya, yaitu bangsa Indonesia dengan keberagaman sejak dahulu kala sebelum menjadi NKRI. NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Emputan tular mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu dicetuskan oleh emputan tular, di mana menjadi simbol persatuan. Bentuk tindakan yang mencerminkan sikap toleran dalam keberagaman, yaitu menghargai perbedaan dalam masyarakat, baik perbedaan suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Hidup harus berdampingan secara damai dengan orang lain, meskipun berbeda suku, agama, ras, budaya, maupun golongan. Berikutnya yaitu berinteraksi dengan baik tanpa ada sekat perbedaan agama, ras, budaya, dan golongan. Sikap negatifnya terhadap keragaman yang mana patut kita hindari adalah memaksakan kehendak pribadi terhadap orang lain. Itu tidak baik. Acuh tak acuh dan tidak peduli terhadap lingkungan sekitar. Menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab itu. Menonjolkan suku, agama, ras, dan budaya tertentu. Itu juga salah. Mementingkan suku bangsa sendiri atau bersikap menganggap suku bangsanya lebih baik daripada suku bangsa lain. Sudah nggak benar. Berani menempuh tindakan yang melanggar norma demi mencapai tujuan. Kemudian mencari keuntungan atau mementingkan diri sendiri daripada kepentingan orang lain. Demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu pembelajaran 1-3 dengan tema 7 subtema yang ketiga. Mudah-mudahan dapat disimak dengan baik dan bisa berlanjut untuk berikutnya. Oke, salam sehat selalu. Sampai kita berjumpa.